Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa berjumpa lagi dalam PA atau pendalaman Alkitab pada hari ini. Mari kita sungguh-sungguh mempersiapkan hati dan pikiran kita. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Hati kami melimpah dengan syukur ya Tuhan, oleh karena kami sungguh merasakan kasih sayang Tuhan, pemeliharaan Tuhan dari hari ke hari hingga saat ini. Kami bersyukur ada kesempatan yang indah untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami mohon supaya Allah Roh Kudus memberikan kami pencerahan, memberikan kami hikmat dan pengertian, memberikan kami damai, sejahtera, dan sukacita, sehingga kami dapat menikmati firman-Mu. Terpujilah Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita membaca firman Tuhan yang saya pilih dari kitab Nabi Yehezkiel. Yehezkiel 36, ayat 26 sampai 27. Yehezkiel 36 ayat 26 sampai 27. Demikian firman Tuhan. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Demikianlah Yehezkiel 36 ayat 26 sampai 27. Saya berikan judul PA kita, Roh Kudus membarui kehidupan. Roh Kudus membarui kehidupan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada 3 tahapan hubungan Allah dan manusia yang dijelaskan di dalam Alkitab, yaitu pertama, mulai dari kitab Kejadian sampai dengan kitab Maleaki, Allah berada di atas manusia. Lalu yang kedua, dalam keempat Injil, dari Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, dan kita menemukan di sana Allah berada di antara manusia. Dan yang ketiga, mulai dari kitab Kisah Para Rasul sampai dengan kitab Wahyu, Allah berada di dalam diri manusia. Nah, pada tahapan yang ketiga ini, peran Roh Kudus lebih dinyatakan. Perlu kita pahami bahwa Roh Kudus adalah Allah yang kekal, pribadi ketiga dari Allah Tritunggal, yaitu Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Jadi Roh Kudus bukan sekedar kuasa atau power, tetapi dia adalah Allah yang berkuasa. Dia adalah pribadi yang berkuasa atas seluruh kehidupan. Nah, kehadiran Roh Kudus merupakan penggenapan janji Tuhan yang memang sudah dijanjikan sejak Perjanjian Lama. Namun demikian tidak berarti bahwa pada masa Perjanjian Lama Roh Kudus tidak ada. Ya, supaya kita jangan salah memahami. Bukan berarti bahwa pada masa Perjanjian Lama Roh Kudus belum ada atau tidak ada. Karena Roh Kudus itu adalah Allah yang kekal. Sebab dia adalah Allah yang kekal, pribadi ketiga dari Allah Tritunggal. Ini saya ulang supaya menjadi jelas bagi kita. Karena ada orang berpikir Roh Kudus itu hanya sebatas kuasa, hanya merupakan energi atau power. Tetapi sekali lagi Roh Kudus adalah pribadi Allah Tritunggal. Dia adalah roh yang bekerja sepanjang sejarah, mulai dari penciptaan, penebusan, pemulihan, bahkan sampai kepada pemuliaan kekal. Salah satu bukti atau kisah nyata bagaimana Allah bekerja membarui umatnya itu terdapat
dalam bacaan kita tadi, Yeskiel 36. Jadi berdasarkan firman Tuhan yang sudah kita baca, kita akan merenungkan beberapa hal. Pertama, mengapa manusia harus dibarui? Itu yang pertama. Lalu yang kedua, bagaimana Roh Kudus membarui kehidupan umatnya. Dan yang ketiga adalah berbicara tentang bagaimana respon kita agar kita mengalami pembaruan. Nah, ini 3 hal yang ingin saya bagikan ya, supaya Bapak Ibu sekalian bisa mengikuti ya perlahan-lahan ya. Kita mulai dari bagian yang pertama. Yang pertama, mengapa manusia harus dibarui? Ya, Alkitab menyatakan bahwa setelah kejatuhan ke dalam dosa, manusia sudah mengalami kerusakan total. Yang tadinya sungguh amat baik, Kejadian 1 ayat 31. Tapi kalau kita baca Kejadian 6 ayat 5 dikatakan bahwa kecenderungan hati manusia hanya melakukan kejahatan semata-mata, sudah mengalami kerusakan total, bahkan sudah mengalami kematian secara rohani. Sebagaimana kalau kita baca dalam Efesus 2 ayat 1 ya, dikatakan kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran dan dosa-dosamu. Namun demikian, Bapak Ibu, bahwa Allah tidak tinggal diam dan membiarkan manusia terhilang begitu saja. Karena kita tidak memiliki konsep pemahaman tentang deisme. Deisme itu adalah satu paham atau keyakinan bahwa memang Allah menciptakan segala sesuatu, tapi setelah itu Allah itu meninggalkan ciptaan. Allah membiarkan ciptaan. Nah, kita tidak memiliki konsep yang seperti itu. Tetapi yang kita yakini bahwa Allah kita adalah Allah yang tetap setia ya, Allah yang terus bekerja, Allah yang tetap memelihara umatnya. Jadi setelah manusia sudah jatuh ke dalam dosa, manusia terhilang, manusia sudah kehilangan relasi, bahkan juga sudah berada di dalam kebinasaan, kita melihat bahwa Allah menjanjikan penebusan yang secara bertahap itu ya sudah mulai digenapi melalui Abraham dan keturunannya. Sebenarnya Kejadian 3:15 itu sudah berbicara tentang janji mesianik yang disebutkan di sana bahwa melalui keturunan perempuan maka kepala ular itu akan diremukkan. Ya, itu bicara tentang iblis yang sudah dikalahkan. Jadi Israel sebagai bangsa pilihan yang diharapkan dapat menjadi model, dapat menjadi contoh atau teladan, ternyata gagal melakukan perannya menjadi terang bagi bangsa-bangsa lain. Sekalipun mereka sudah banyak mengalami pertolongan dari Allah. Nabi Yeskiel diutus melayani orang Israel sekitar tahun 593 sampai dengan 570 sebelum Masehi, yang pada saat itu mayoritas penduduk Israel berada dalam pembuangan atau penawanan di Babilonia, di Babel. Nah, pada masa Yeskiel melayani, kondisi orang Israel sedang mengalami kemerosotan ataupun degradasi iman. Mereka berada dalam krisis spiritualitas. Mereka disebut sebagai pemberontak. Mereka memberontak kepada Allah. Mereka disebut keras kepala, tegar hati. Ya, kalau kita baca dalam Yeskiel pasal 2 ayat 3 sampai 4, ya saya bacakan ya, dikatakan begini. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, aku mengutus engkau kepada orang Israel, kepada bangsa pemberontak yang telah memberontak melawan aku, melawan Allah ya. Mereka dan nenek moyang mereka telah mendurhaka terhadap aku sampai hari ini juga. Kepada keturunan inilah yang keras kepala dan tegar hati aku mengutus engkau. Dan harus kau katakan kepada mereka, beginilah firman Allah. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan,
Mereka berpaling dari Allah yang hidup dengan menyembah berhala-berhala yang mati. Yehezkiel 8 ayat 12-14, firman-Nya kepadaku, kau lihatkah, hai anak manusia, apa yang dilakukan oleh tua-tua kaum Israel di dalam kegelapan, masing-masing di dalam kamar tempat ukiran-ukiran mereka? Sebab mereka berkata, Tuhan tidak melihat kita, Tuhan sudah meninggalkan tanah ini. Ditambahkannya lagi, engkau masih akan melihat perbuatan-perbuatan kekejian yang lebih besar lagi yang mereka lakukan. Lalu di bawahnya, aku dekat pintu gerbang rumah Tuhan yang di sebelah utara. Sungguh, di sana ada perempuan-perempuan yang menangisi dewa Tamus. Jadi kita lihat di sini bahwa hati umat Tuhan benar-benar menjauh dari Allah. Mereka tidak lagi menghormati Tuhan. Di dalam Yehezkiel 35 ayat 12-13, dan engkau akan mengetahui bahwa aku Tuhan mendengar segala penistaanmu yang kau ucapkan melawan gunung-gunung Israel yang demikian. Gunung-gunung itu sudah menjadi sunyi, sepi, dan diserahkan kepada kita menjadi makanan kita. Dengan demikian kamu membesarkan dirimu terhadap aku di dalam ucapanmu, dan banyak sekali kata-katamu terhadap aku. Aku mendengarnya. Itu firman Tuhan. Jadi kita lihat di sini bahwa bangsa Israel sungguh-sungguh memberontak kepada Allah, menjauh dari Tuhan. Persekutuan dengan Tuhan sudah terputus sama sekali. Itu secara rohani. Secara moral, mereka juga melakukan banyak kejahatan. Mereka melakukan kenajisan ataupun kecemaran. Itu ada banyak ayat yang bisa kita lihat dalam Yehezkiel 3 ayat 18, Yehezkiel 8 ayat 9, ayat 15, bahwa mereka tidak peduli lagi dengan masalah kekudusan. Mereka tidak lagi menghormati satu dengan yang lain. Dosa sudah membuat mereka kehilangan segalanya. Kehilangan relasi, kehilangan kekudusan, bahkan kehilangan keselamatan, kehilangan kemuliaan, dan lain-lain. Saudara, memang yang dikisahkan dalam konteks Yehezkiel bicara tentang bangsa Israel. Tapi tentu tidak hanya orang Israel, tapi semua manusia yang berdosa, yang sudah mengalami kerusakan total, yang sudah mengalami kehilangan kemuliaan Allah, ya semua tanpa terkecuali membutuhkan pembaruan dari Allah. Semua kita membutuhkan pemulihan dari Allah. Nah, ini hal yang pertama yang harus kita sadari, yang harus kita pahami. Lalu yang kedua, bagaimana Roh Kudus membarui kehidupan umatnya? Tadi bicara tentang Roh Kudus yang membarui. Ada beberapa prinsip kebenaran yang perlu kita pahami. Bagaimana Allah melakukan pembaruan dalam kehidupan umatnya. Pertama, kita harus pahami bahwa pembaruan itu adalah inisiatif dan tindakan Allah. Ya kenapa? Karena bagaimana mungkin manusia yang sudah mati secara rohani punya inisiatif? Tidak mungkin. Allah bertindak demi namanya yang kudus. Itu yang dikatakan dalam Yehezkiel 36 ayat 22-23. Oleh karena itu katakanlah kepada kaum Israel, beginilah firman Tuhan Allah, bukan karena kamu aku bertindak, hai kaum Israel, tetapi karena namaku yang kudus, yang kamu najiskan di tengah bangsa-bangsa di mana kamu datang. Aku akan menguduskan namaku yang besar yang sudah dinajiskan di tengah bangsa-bangsa, dan yang kamu najiskan di tengah-tengah mereka. Dan bangsa-bangsa akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Demikianlah firman Tuhan Allah. Manakala aku menunjukkan kekudusanku kepadamu di hadapan bangsa-bangsa. Jadi Allah ingin supaya namanya ditegakkan dan dihormati oleh bangsa-bangsa. Jadi sama sekali bukan karena kelayakan manusia itu sendiri. Yehezkiel 36 ayat 32 berkata, bukan karena kamu
aku bertindak. Demikianlah firman Tuhan Allah. Ketahuilah itu. Merasa malulah kamu, dan biarlah kamu dipermalukan karena kelakuanmu, hai kaum Israel. Saudara yang dikasihi Tuhan, pembaruan itu adalah inisiatif Allah. Ini adalah sebenarnya bukti kasih Allah. Ya, tentu bagi kita, bagi manusia, ini adalah anugerah terindah. Amin ya. Allah yang hidup dan kekal, yang maha kudus dan sempurna, rela turun tangan untuk mengurusi manusia berdosa. Emangnya siapa kita? Apakah kita layak? Sama sekali tidak. Karena itu ini adalah anugerah bahwa Allah yang berinisiatif untuk turun tangan. Lalu yang kedua, pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus itu bersifat supranatural. Allah membarui manusia melalui rohnya yang kekal, bukan melalui media yang bersifat natural, bukan melalui media yang bersifat sementara. Itu berarti bahwa pembaruan yang dikerjakan Allah itu bersifat kekal atau melampaui alam, bahkan ya melampaui akal manusia. Tidak ada alat atau tidak ada media apapun di dunia yang dapat berfungsi sebagai penghapus dosa, yang dapat memberi kepastian hidup yang kekal. Ya, tidak persembahan, korban-korban, kekayaan, ataupun perbuatan baik, sama sekali tidak. Memang kita tahu di dalam perjanjian lama ada banyak ya peraturan tentang persembahan, korban-korban yang bisa disebut sebagai korban penghapus dosa, korban keselamatan, korban bakaran dan lain. Ada banyak korban, tetapi ternyata itu hanya bersifat sementara. Itu tidak bersifat kekal. Tetapi yang bersifat kekal, korban yang kekal, itu hanya yang berasal dari Allah. Itu hanya dirinya sendiri. Itu sebabnya Allah mengutus anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Dialah korban yang sempurna, korban yang kekal, yang bisa memberikan pembaruan yang kekal terhadap manusia yang sudah berdosa. Pembaruan secara rohani, pembaruan secara pikiran dan lain sebagainya. Nah, itu sebabnya yang perlu kita paham yang ketiga, bahwa pembaruan itu bersifat total. Pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus adalah pembaruan yang bersifat total atau menyeluruh. Pembaruan total memang diperlukan karena apa? Ya karena manusia kan sudah mengalami kerusakan total. Ya, total artinya menyeluruh, yakni mencakup seluruh aspek kehidupan manusia. Ya, pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus dalam hidup kita bersifat total. Pertama, secara rohani, Allah membarui manusia dari dalam batin dengan memberi hati dan roh yang baru. Yohanes 36 ayat 26. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Nah, ini kalau kita bandingkan dengan perjanjian baru, khususnya Yohanes pasal 3 ayat 3, ini kan bicara tentang kelahiran kembali ya, bahwa secara rohani bahwa kita sudah dibaharui, ya, dilahirkan kembali, dan itu karya Roh Kudus. Dalam 2 Korintus 5 ayat 17 dikatakan kamu menjadi ciptaan baru. Jadi kita betul-betul diperbarui secara total, menjadi ciptaan yang baru. Manusia yang sudah mati secara rohani memang membutuhkan kehidupan yang baru. Kehidupan yang baru secara rohani, itulah yang menjadikan seseorang dapat kembali membangun relasi pribadi atau persekutuan dengan Allah. Maka dalam ayat 28 dikatakan, kamu akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allahmu. Jadi hubungan dengan Allah dibarui atau dipulihkan, sehingga di sana ada damai sejahtera, ada sukacita. Nah, ini luar biasa. Lalu pembaruan secara akal budi atau pikiran.
Melalui pembaruan Roh Kudus, orang yang sudah memiliki hati yang baru juga akan memiliki perspektif atau cara pandang yang baru. Ya, sebab dikatakan, kamu akan kuberikan hati yang baru. Saudara, hati merupakan pusat kehidupan yang memengaruhi tindakan seseorang. Ketika seseorang percaya kepada Yesus Kristus, Roh Kudus akan berdiam di dalam dirinya. Maka Roh Kuduslah yang akan mengajar orang percaya agar mengalami pembaruan budi. Ya, sebagaimana Roma 12 ayat 2 ya, berubahlah oleh pembaruan budimu. Sehingga tidak lagi serupa dengan dunia ini, tetapi dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Siapa yang mengerjakan pembaruan akal budi, pembaruan pola pikir? Roh Kudus. Karena memang Roh Kudus itu adalah pengajar. Jadi ketika Yesus bersama dengan murid-muridnya, mereka memang memanggil Yesus sebagai guru, sebagai rabi yang agung. Tetapi kemudian Yesus berjanji akan mengutus Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu adalah penolong, dia penghibur, tapi juga Roh Kudus adalah pengajar yang sejati. Nah, ini yang harus kita pahami. Lalu pembaruan apa lagi? Ada pembaruan secara rohani, pembaruan secara akal budi ataupun pikiran, pembaruan secara moral. Ya, pembaruan secara moral. Ketika Allah membarui seseorang, maka orang itu mengalami yang namanya pentahiran atau pengudusan dari dosa. Sebagaimana ayat 25. Nah, sebagai akibat dari pembaruan, ya, pembaruan dari dalam keluar gitu ya, inside out, maka orang percaya akan hidup dalam ketaatan akan firman. Ya. Sebagaimana ayat 26 tadi ya. Ketaatan akan firman. Di sana dikatakan, ya, aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Ya, taat akan firman. Orang tersebut tidak lagi dikuasai dosa, sudah terlepas dari kenajisan dan dari segala berhala. Ya, tentu gaya hidup ya harus mengalami perubahan. Tutur kata, sikap, karakter, perbuatan memang harus sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ya, memang seharusnya rumusnya begitu ya. Orang yang sudah dibaharui oleh Roh Kudus, artinya secara rohani, sudah mengalami kelahiran kembali melalui iman, percaya kepada Yesus Kristus, menerima Dia dalam hati, lalu kemudian pikirannya dibaharui, sehingga memiliki pengetahuan akan kebenaran. Dan setelah itu, pengetahuan akan kebenaran itu harus juga berpengaruh kepada yang namanya moral ataupun etika ataupun karakter. Jadi harusnya begitu. Orang yang semakin mengerti kebenaran, maka dia juga akan memiliki pola hidup atau kehidupan moral, etika, karakter yang mengikuti kebenaran. Jadi ya, saya tidak percaya kalau orang berkata, saya sudah banyak belajar kebenaran, saya mengerti firman Tuhan, tapi karakternya tidak sesuai. Itu nggak bisa. Itu tidak berbanding lurus. Tapi orang yang semakin banyak mendalami Alkitab, semakin banyak belajar firman Tuhan, maka itu akan tercermin di dalam kehidupan moralitasnya, dalam sikapnya, dalam karakternya, dalam perbuatannya yang sungguh-sungguh boleh mencerminkan karakter Kristus, mencerminkan kemuliaan Tuhan. Maka sebagai dampaknya, maka relasi secara sosial pun itu juga turut mengalami pembaruan. Karena dia bisa menjadi contoh, bisa menjadi berkat bagi orang lain, dia mampu menempatkan dirinya di dalam komunitas di mana dia berada, karena dia sudah tahu kebenaran.
Nah, dalam konteks bangsa Israel dikatakan bahwa Tuhan mengumpulkan mereka kembali menjadi satu kesatuan dalam ayat 24, sehingga mereka dapat membangun persekutuan kembali. Tetapi juga yang berikutnya bahwa mereka juga mengalami pembaruan secara jasmani, atau bisa dikatakan pembaruan secara ekonomi juga. Allah memberkati segala usaha ataupun pekerjaan sehingga mereka hidup dalam kecukupan. Itu bisa kita lihat dalam ayat 29 sampai 30. Bahkan Tuhan berjanji akan membangun kembali kota-kota mereka yang sudah runtuh di dalam ayat 33 sampai 36. Jadi ini sesuatu yang luar biasa, bahwa Allah membarui kehidupan umatnya secara total. Allah mengerjakan semuanya secara total. Kalau Tuhan bekerja tidak setengah-setengah ya, tidak separuh-separuh. Dia mengerjakan secara total, dia mengerjakan secara sempurna. Pembaruan yang dikerjakan Tuhan dalam hidup kita juga adalah pembaruan yang sempurna. Amin. Yang ketiga, yang terakhir. Biasanya dengar yang terakhir sudah mulai agak lega ya. Bagaimana respon kita agar kita mengalami pembaruan? Ini penting, bicara tentang respon ya. Bahwa ada firman itu bukan hanya untuk kita dengar, lalu setelah itu lewat. Tapi membutuhkan respon. Bagaimana respon kita agar kita mengalami pembaruan? Ya, dengan memahami kebenaran Allah, dengan memahami firman Allah yang agung, yang berotoritas, serta karyanya yang ajaib. Dari tadi kita sudah mendengarkan ya bagaimana karya Tuhan yang ajaib yang dikerjakan di tengah-tengah umatnya Israel. Ya, sanggup mengubah, membarui kehidupan mereka. Ya, sanggup juga mengubah kehidupan saya, kehidupan kita. Maka yang pertama-tama ya, saya mengajak kita sekalian ya mengucap syukur ya. Mengucap syukur untuk segala anugerahnya. Mengucap syukur kita bisa mendengar firman, kita bisa belajar firman. Mengucap syukur kita bisa memahami bahwa ternyata Roh Kudus adalah pemberian terbaik yang harus kita syukuri. Roh Kudus adalah pemberian terbaik yang harus kita syukuri. Karena melalui Roh Kudus kita dapat mengenal Allah dengan jelas. Bahwa Roh Kudus itu tinggal berdiam di dalam kita. Dan Roh Kudus itu mengarahkan hidup kita, memimpin kita, menghibur kita, mengajar kita dan menuntun seluruh hidup kita agar selaras dengan tujuan Allah. Jadi bersyukur kita memiliki Roh Kudus. Ya. Dan yang kedua, ya kita harus tetap di dalam iman ya, sungguh-sungguh percaya dan terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Memang ini sebenarnya menjadi kunci utama bagaimana kita bisa mengalami Roh Kudus, harus dimulai dengan adanya pertobatan yang sungguh-sungguh. Percaya dan terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Lalu kita ya sungguh-sungguh mau memberi diri dipimpin oleh Roh Kudus. Sekali lagi bahwa Roh Kudus itu adalah Roh pembaru. Dia adalah penolong, dia adalah pengajar yang melengkapi kita, ya, sehingga kita bisa melayani Allah. Roh Kudus memberikan kita kuasa, memberikan dunamos, memberikan kita juga karunia-karunia pelayanan, karunia rohani, agar kita bisa melayani dengan efektif. Roh Kudus juga membentuk hati kita, agar kita terus-menerus ya diperbarui hari demi hari semakin menyerupai Kristus. Ya. Jadi bagaimana caranya supaya kita bisa mengalami pembaruan? Ya kita memang harus memberi diri dipimpin, dikuasai oleh Roh Kudus. Kalau tidak, maka sebaliknya ya sifat kedagingan kita akan memimpin kita. Ya, kalau sifat-sifat manusia lama kedagingan yang memimpin, maka yang muncul pasti kedengkian, percitraan,
iri hati, amarah, dendam, dan seterusnya, dan sejenisnya. Masih banyak lagi. Tapi kalau kita memberi diri dipimpin oleh Roh Kudus, dikuasai Roh Kudus, maka yang tentu produk yang keluar itu adalah buah Roh Kudus. Ya, buah Roh Kudus. Ada kasih, sukacita, damai sejahtera, dan lain sebagainya. Dan respon kita yang berikutnya, yang ketiga adalah tetaplah setia dan taat kepada perintah atau ketetapan Tuhan. Kesetiaan kita membuat kita tidak menduakan Tuhan, tidak lagi membelakangi Tuhan, tidak lagi menjauh dari Tuhan. Dan ketaatan pada perintahnya itu membuat kita tidak mendukakan hati Tuhan. Kita menjadi pribadi yang bertanggung jawab dalam mengerjakan keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Ya. Kita harus mengerjakan keselamatan, to work out dengan penuh ketaatan. Karena apa? Karena Allah sudah lebih dahulu bekerja di dalam kita, work in, menurut kerelaannya. Jadi maksudnya Allah sudah mengerjakan keselamatan terlebih dahulu dalam diri kita, work in, baru kita work out. Kita bisa melakukan apa yang Tuhan perintahkan dengan segala ketaatan. Terutama di sini dikatakan dalam memberitakan berita keselamatan. Ya, Tuhan menghendaki supaya Bapak, Ibu, dan saya, kita semua bekerja bagi Tuhan. Kita dipakai sebagai agen pembaruan, agent of change, ya. Kita dipakai sebagai alat keselamatan. Dan saya percaya ketika kita melakukannya, ya Roh Kudus juga terus bekerja ya untuk meneguhkan iman kita, untuk terus melengkapi kita dan memakai kita untuk berbuah bagi kemuliaan Tuhan. Yang paling terakhir, ya sebagai kesimpulan dan aplikasi, Roh Kudus adalah Allah yang hidup dan berkuasa dalam kehidupan kita. Dalam kasih dan anugerahnya, setiap orang yang sungguh-sungguh percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka Roh Kudus pasti, saya katakan pasti, berdiam atau tinggal di dalam hidup orang percaya. Dialah yang melahirbarukan kita secara rohani. Dia membarui seluruh aspek kehidupan kita sehingga kita menjadi baru dengan sifat-sifat yang baru. Bagian kita adalah terus-menerus memberi diri dipimpin oleh Roh Kudus. Kita rindu agar kehidupan kita bertumbuh dan menghasilkan buah bagi Tuhan. Amin. Kita dipakai sebagai agen misi Allah atau agen pembaruan dimanapun kita berada, sehingga kehidupan kita menunjukkan kualifikasi yang mampu menggarami dan menerangi dunia dimanapun kita berada. Kehidupan yang dibarui ya, adalah kehidupan yang tidak lagi berpusat kepada diri sendiri, tidak lagi berpikir secara lokal, tetapi harus bergerak kepada bangsa-bangsa, bersifat global. Ini juga kita bisa pelajari ketika kita membaca Kisah Para Rasul 2 ya, di hari pencurahan Roh Kudus. Kita tidak sedang membahas itu, tapi saya singgung bahwa peran Roh Kudus atau Roh Kudus membarui setiap orang percaya supaya tidak lagi hanya memikirkan dirinya, tidak hanya berpikir secara lokal ataupun gereja lokal kalau itu dalam konteks gereja, tapi bergerak untuk menjalankan misi yang bersifat global sampai ke suku-suku bangsa yang belum terjangkau di muka bumi ini. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, itulah ciri dan cara kerja Roh Kudus. Misi pembaruan harus sampai kepada segala bangsa. Melalui siapa? Melalui kita anak-anaknya, melalui Bapak, Ibu, dan saya. Kita punya PR, kita punya tanggung jawab, tapi ini adalah privilege sesungguhnya. Kalau kita diberikan keselamatan, kita diberikan kepercayaan untuk menjadi alat keselamatan, itu adalah sesuatu yang sangat mulia. Maka berbahagialah kita ketika kita sudah dibarui dan kita terus dipakai menjadi
alat misi Tuhan dimanapun kita berada. Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian, dan Tuhan memberikan kita kemampuan untuk dapat melakukan firman-Nya. Mari kita sama-sama berdoa, bersyukur untuk firman Tuhan, lalu kita juga berdoa untuk bangsa dan negara kita, berdoa untuk pemerintah kita, berdoa juga untuk pekerjaan misi di muka bumi ini. Kita satu dalam doa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur ada kesempatan bagi kami untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Secara khusus hari ini kami belajar dari kitab Yehezkiel tentang Roh Kudus yang memberi pembaruan, yang sudah membarui kami secara total. Terima kasih untuk firman. Kiranya Roh Kudus terus menuntun kami, mengajar kami, memampukan kami untuk kami dapat menerapkan, melakukan firman-Mu dalam hidup kami tiap-tiap hari. Bapa di sorga, saat ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, Indonesia. Kami bersyukur Engkau terus menjaga, memelihara bangsa ini supaya tetap aman sampai dengan saat ini. Pemerintah kami tetap dapat menjalankan tugasnya. Berkatilah ya Tuhan pemerintahan Jokowi bersama dengan semua kabinet, bahkan pemerintah dari pusat sampai daerah. Tuhan juga menolong, Tuhan memberkati. Dalam masa transisi kepada pemerintahan yang baru yang akan datang, kiranya Tuhan terus menolong supaya tetap kondusif, semua tetap berjalan dengan baik, sehingga segi-segi pembangunan itu tidak akan terhambat, tidak akan terhalang, tapi tetap dapat berjalan menuju Indonesia maju. Bapa di surga, kami berdoa menyerahkan dalam tangan-Mu untuk semua anggota PA Del. Tuhan memberkati keluarga demi keluarga, pribadi lepas pribadi, memberkati mereka dalam segala pergumulan, dalam usaha, dalam pekerjaan. Tuhan membuat berhasil. Tuhan juga memberikan kekuatan dan kesehatan. Tuhan terus memberikan semangat untuk terus belajar firman, terus melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Berkati juga semua pengurus PADEL supaya tetap memiliki semangat kerjasama yang baik dalam melanjutkan ataupun dalam melakukan semua program di sepanjang tahun 2024. Kami juga berdoa untuk pembina kami, Ibu Devi. Tuhan juga berkati, berikan kekuatan kesehatan. Tuhan terus memberikan semangat untuk dapat menjalankan setiap tugas pelayanan. Juga Tuhan berkati bersama dengan Bapak Luhut Binsar Panjaitan. Tuhan terus memberikan kekuatan kesehatan, terutama Tuhan berikan juga hikmat bijaksana dalam menjalankan tugasnya sebagai Menko Kemaritiman dan Investasi di Indonesia ini. Tuhan terus menolong supaya kehidupannya dapat menjadi berkat bagi bangsa dan negara ini, bahkan bagi dunia ini. Tuhan berkati seisi keluarga, anak-anak, cucu-cucu, semuanya dilindungi, semuanya disertai dan diberkati oleh Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa juga menyerahkan untuk pemberitaan Injil di berbagai tempat, di berbagai suku bangsa, baik di Indonesia maupun di luar Indonesia. Tuhan berkati para penginjil, para misionaris yang ada di garis depan. Kami rindu supaya melalui pemberitaan firman Tuhan, baik secara onsite maupun secara online dengan berbagai media, semakin banyak orang yang sungguh-sungguh mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Semakin banyak orang yang sungguh menyembah kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Tuhan, berkati para misionaris, berkati para hamba-hamba Tuhan, berkati gereja-gereja Tuhan, supaya tetap dapat menjadi garam dan terang bagi dunia ini. Bapa di surga, inilah seluruh doa kami, dan kami juga memohon Engkau mengampuni segala dosa kesalahan kami, Engkau menguduskan kami, Engkau senantiasa membarui kami hari demi hari supaya kami semakin serupa dengan Kristus. Inilah doa kami dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Saudara, Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan, kita mengakhiri PA kita memohon berkat dari Tuhan, terimalah berkat-Nya.
kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa yang kekal, serta persekutuan di dalam Roh Kudus terus menyertai dan memberkati kita sekalian mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Demikianlah pertemuan kita hari ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tetap semangat. Tuhan memberkati. Shalom.